Oke, aman. Kita mulai. Shalom, selamat pagi, siang, atau malam untuk rekan-rekan muda dimanapun rekan-rekan berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan tema 3 pilar kehidupan. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah pengharapan, dan yang ketiga adalah kasih. Dasar bacaan kita terdapat dalam kitab surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal yang 13, pasal yang ke-13 ayat 13. Saya ulangi, pertama Korintus 13 ayat 13. Demikian bunyinya, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Rekan-rekan muda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat emas dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini seperti tercetak tebal atau menjadi blueprint atau tolak ukur bahwa untuk kita sebagai pemuda Kristen, orang-orang Kristen dimanapun kita berada, menjalani kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Di tengah hiruk pikuk perkuliahan, pekerjaan, pendidikan, media sosial, juga berbagai tantangan unik masa muda, kita membutuhkan ketiga pilar ini agar hidup kita tetap teguh dan juga bermakna. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentunya adalah iman, atau yang biasa kita katakan juga sebagai fondasi dasar seorang Kristen yang tidak boleh sama sekali tergoyahkan oleh apapun. Dasar iman yang menjadi dasar Alkitab yang menjadi penjelasan untuk iman ini adalah Ibrani pasal 11 ayat 1. Saya yakin dan percaya kebanyakan dari rekan-rekan muda menghafal ayat ini dan bisa juga dijadikan ayat emas. Bunyinya seperti ini, rekan-rekan muda. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Rekan-rekan muda, sebagai pemuda Kristen, kita sering dihadapkan pada ketidakpastian hidup, mau masa depan, pekerjaan, pasangan hidup, dan juga sering kita merasa bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat misterius, tidak bisa ditebak, dan kita tidak ketahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depannya. Nah, teman-teman, berbicara soal iman, iman itu bukanlah hanya sekedar keyakinan intelektual, melainkan tindakan mempercayai Allah sepenuhnya. Kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya ketika tekanan datang. Apakah yang menjadi pertanyaan, apakah kita akan bersandar pada logika, pada pemahaman kita, atau kepada janji-janjinya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dari sini saya mengajar rekan muda untuk membiarkan iman kita menjadi kartu identitas yang membedakan kita dari orang-orang di sekitar kita. Seorang pemuda atau pemudi yang berani melangkah bukan karena tahu jalan keluarnya. Ya, rekan muda, seorang pemuda Kristen yang berani untuk melangkah itu bukan karena ia tahu jalan keluarnya di mana, tapi karena ia tahu siapa yang memegang kendali atas jalan itu. Tentunya kita tahu bahwa Tuhanlah yang memegang setiap langkah kehidupan kita, mengetahui jalan mana yang akan kita lalui ke depan. Namun tentu kembali kepada kita teman-teman bahwa Tuhan memberikan kehendak bebas untuk kita memilih. Karena itu, gunakanlah iman sebaik mungkin untuk menemukan jalan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Yang kedua teman-teman, mari kita berbicara tentang pengharapan atau yang sering disebut sebagai jangkar bagi jiwa kita di tengah badai yang begitu kuat. Dasarnya ada di mana? Dasarnya terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-12 ayat 12. Atau saya ulang sekali lagi, Roma pasal 12 ayat 12. Bunyinya demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Teman-teman, pengharapan dalam konteks Kristen bukan sekedar semoga baik-baik saja, tetapi sebuah kepastian yang solid karena janji Tuhan. Ini adalah keyakinan bahwa apapun yang terjadi hari ini, ada kemuliaan kekal yang menanti kita. Dan Tuhan
sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Rekan-rekan muda, masa muda itu sering penuh dengan yang namanya naik, turun, perputaran kehidupan, roda kehidupan yang berputar, seperti kita sedang menaiki roller coaster, dan ya, kadang emosi dan situasi memang tidak stabil. Pengharapan itu berfungsi sebagai jangkar bagi jiwa kita. Kalau teman-teman bisa melihat dalam Ibrani 6 ayat 19, yang menahan kita dari hanyut atau terbawa dalam keputusasaan, kegagalan, atau kekecewaan. Yang pasti teman-teman bahwa ketika rencana kita gagal, pengharapan akan mengingatkan kita bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ingat teman-teman, rencana manusia mungkin gagal, tapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Ini akan memberikan kita kemampuan untuk tetap sabar dalam kesesakan, karena kita tahu bahwa penderitaan saat ini, kesulitan saat ini, kegagalan saat ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan kita yang merancangkan segala sesuatu yang penuh dengan harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan demikian. Teman-teman bisa melihatnya nanti. Kemudian mari kita berbicara tentang kasih yang terbesar di antara ketiganya. Kasih itu adalah wujud nyata dan terbesar dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dasar Alkitab kita pakai adalah ayat bacaan kita tadi tentunya, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, pasal 13 ayat 13. Dan penekanannya adalah, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Mengapa kasih yang paling besar, teman-teman? Karena iman akan mencapai tujuannya saat kita melihat Tuhan, dan pengharapan akan tergenapi. Tetapi kasih adalah sifat kekal Allah yang akan terus kita nikmati dan bagikan sampai selama-lamanya. Kasih adalah bahasa yang dengannya dunia mengenal bahwa kita adalah murid Kristus. Sebagai seorang pemuda Kristen, tentu kasih itu tidak terwujud dalam perkataan saja, namun wajib dalam bentuk tindakan. Nah, bagaimana cara kita untuk memperlakukan sesama kita yang minoritas atau bahkan berbeda dengan kita? Bagaimana cara kita merespon orang tua yang terkadang berbeda visi dengan kita dan terkesan membuat kita merasa tidak nyaman, merasa tertekan, atau lain sebagainya? Kemudian bagaimana cara kita untuk melayani di gereja, bahkan dalam hal-hal yang tidak terlihat atau hal yang kecil sekalipun? Kasih itu tidak berkesudahan. Kemudian menjadi dasarnya adalah 1 Korintus pasal 13 ayat 8. Dan di situ kita bisa melihat bahwa kasih itu akan memampukan kita untuk melayani tanpa pamrih, dapat mengampuni tanpa batas, dan menerima tanpa syarat. Nah, teman-teman, kasih itu sangat luar biasa. Karena sifat karakter Allah yang kekal itu adalah kasih. Dan begitupun yang ditunjukkan selama Yesus Kristus ada di dunia ini, itu pun kasih yang ditunjukkan. Karena itu kalau kita pada saat ini mengaku sebagai pengikut Kristus, maka wajiblah kita untuk memiliki kasih yang sejati dalam kehidupan kita. Kita tunjukkan bukan hanya dalam relasi kita dengan Allah, tapi juga relasi kita dengan sesama. Kepada orang yang mampu kita kasih dengan mudah maupun yang kita rasa sulit untuk mengasihi, kita tetap harus mengasihi, karena demikianlah Allah dan Yesus Kristus menunjukkan kasih itu kepada kita. Jadi kita pun harus melakukan hal yang sama. Teman-teman, rekan-rekan muda yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya ada tantangan yang patut kita renungkan. Yang pertama, saya bisa memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan ketiga pilar untuk Kristen ini. Yang pertama, berkaitan dengan iman, apa satu hal yang dalam hidup kita saat ini menuntut kita untuk melangkah dengan iman, bukan dengan penglihatan? Sekali lagi teman-teman, di tengah apa satu hal dalam hidup kita yang saat ini menuntut kita untuk melangkah ke depan dengan iman, bukan dengan penglihatan? Artinya, menggunakan iman bukan menggunakan apa yang kita kemampuan kita ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa jawab, bisa direnungkan juga. Yang kedua berkaitan dengan pengharapan. Di tengah kekecewaan atau kegagalan yang kita hadapi, bagaimana pengharapan akan Kristus itu menguatkan kita hari ini?
teman-teman bisa renungkan, bahkan bisa jawab juga di kolom komentar. Kemudian yang ketiga adalah kasih. Kepada siapa Tuhan memanggil kita untuk menunjukkan kasih-Nya hari ini? Ini kepada rekan-rekan muda tentunya bisa menjawab, terutama kepada orang yang sulit untuk kita kasihi. Ini menjadi pertanyaan refleksi sekaligus renungan untuk teman-teman bisa merenungkan kira-kira seperti apa. Apakah kita sudah mampu untuk mengasihi orang yang mungkin berlaku tidak adil, berlaku tidak baik kepada kita, bahkan kita merasa bahwa dia tidak mengasihi kita, bagaimana kita memperlakukannya dengan kasih yang sama, yang seperti Kristus tunjukkan. Teman-teman, dari kebenaran firman Tuhan hari ini, demikianlah 3 pilar kekristenan yang dapat saya bagikan kepada teman-teman, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Teman-teman, kita menutup dengan doa untuk perenungan kita hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus bertingkah, bagaimana kami harus berperilaku, bagaimana kami harus bersikap sebagai seorang Kristen, bahkan kami anak-anak muda ini Bapa. Dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam kasih kami yakin kami punya banyak kelemahan, kami yakin kami punya banyak kekurangan, namun kami percaya Bapa, bahwa dengan tuntunan tangan kasih-Mu, kami akan dimampukan, kami akan dikuatkan, kami akan diberikan hikmat untuk dapat menunjukkan semua itu seturut dengan apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kami, Bapa. Berkatilah kami, anak-anak muda ini di tempat kami berada, dimanapun itu Bapa, dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan, pendidikan, juga dalam pergumulan hidup, kesehatan, apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, Tuhan mendengarnya. Berkatilah kehidupan kami Bapa, sehingga kehidupan kami berjalan dengan baik, dan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan di mana saja kami berada. Doa ini kami naikkan di dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Oke teman-teman, demikianlah untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share kepada rekan-rekan muda yang lain sehingga kita semua dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom.